Di tengah banyaknya sorotan tajam terhadap dirinya, Rasman Arif Nasution seolah belum kehabisan langkah untuk kembali menyelamatkan karirnya yang disebut-sebut sudah di ujung tanduk. Senin 17 Februari 2025 kemarin, ia bersama tim kuasa hukum termasuk Firdaus Owiwobo menyambangi Mahkamah Agung menindaklanjuti putusan sidang kode etik dari organisasi Peradi Bersatu, yakni menyampaikan permintaan maaf secara tertulis atas kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Beberapa waktu lalu, di momen itu ia juga lagi-lagi menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk menjatuhkan atau memfitnah instansi negara. Hari ini mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti beberapa hal dari hasil putusan kode etik Dewan Etik yang diperintahkan oleh organisasi Dewan Etik dari DPR RI 1. Nanti seperti apa kami akan jelaskan setelah saya menyampaikannya di dalam. Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Rasman Arif Nasution dengan Bapak Lecumanan SHMH Doktor setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, gitu ya? Ya. Teguran keras baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Selain ke Mahkamah Agung, Rasman dan tim juga menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka pun kembali melayangkan surat permintaan maaf secara tertulis. Meski begitu, di hadapan awak media, baik Rasman maupun Firdaus masih tetap berpendirian. Berbagai keputusan yang terjadi kepada mereka cacat secara hukum, termasuk pembekuan sumpah advokat keduanya yang menuai pro kontra. Saya kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Kalau secara lisan sudah saya lakukan sejak Jumat kemarin melalui seluruh media cetak, elektronik, YouTube, dan juga sudah saya post di Instagram saya di Cyber ya. Di Instagram juga saya post tentang teguran keras kepada saya dan juga saya post permintaan maaf saya. Alhamdulillah hari ini surat dari 2 organisasi kami sudah masuk ya. Surat permohonan maaf yang pertama. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami ada surat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau
memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan gitu. Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya melalui etik. Tapi kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembubaran kami juga keliru kan gitu. Tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Itu aja. Silakan Pak Doni. Silakan Pak Ketua. Ya, tentunya dari organisasi sangat mendukung tindakan dari anggota kami yang telah memohon maaf dengan tulus kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dan kepada Ketua PN Jakarta Utara. Dan kami juga sudah menyampaikan permohonan sebagai organisasi yang menaungi agar diterbitkan SK pembatalan atau pencabutan surat pembekuan terhadap BAS anggota kami. Namun, saat disinggung perihal Hotman Paris Hutapea, amarah Rasman seketika kembali bergejolak. Ia menyebut bahwa permohonan maafnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang dilaporkan oleh sang seteru. Rasman juga menegaskan bahwa apa yang dirinya dan tim lakukan di Pengadilan Jakarta Utara merupakan sikap protes. Ia bahkan membawa-bawa Nikita Mirzani yang ditudingnya pernah melakukan penghinaan di pengadilan, namun tidak menerima konsekuensi hukum. Memang beliau harus jadi saksi lah. Ya, pemeriksaan di Iya, enggak apa-apa. Itu kan ranah yang berbeda ya, permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar. Apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai, dan yang lain-lain. Artinya bahwa kita semua ingin melakukan perbaikan hukum. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang minta maaf. Nah, jadi silakan. Nah, Hotman bilang akan jadi ini, akan jadi itu. Silakan. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Ya, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun pengadilan negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Nggak akan ada lagi pengusaha yang mau jadi klien dia. Kemudian lagi terancam lagi pidana seperti ini. Jadi dia selama 5 hari ini kan dia masih terus berargumentasi seolah-olah dia tidak berbuat segala macam. Sekarang dia sudah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang. Saya sudah makan bakpao mungkin, ya. Termasuk siapa itu, si Firdaus itu, otak sadar sudah sadar, ya. Lebih lanjut, Rasman mengatakan bahwa terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman, dirinya sama sekali tidak gentar. Ia bahkan menantang sang seteru untuk buka-bukaan, karena Rasman sangat yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Karena itulah siap untuk menjalani proses hukum yang akan kembali bergulir pada 20 Februari 2025 mendatang. Lantas, seperti apa tanggapan pedas dari Hotman terkait pernyataan Rasman tersebut? Tapi kalau Hotman, beda cerita, bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap. Dimanapun saya siap. Ya. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini, hal yang berbeda.
Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Iya. Dan apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi kalau itu dinilai salah dan ternyata salah menurut organisasi kami, saya masih samaan wa ta'atan, saya tunduk, saya patuh, saya lakukan. Makanya saya datang, itu orang yang gentle. Kalau gue mah, ini perkara kecil udah 38 tahun. Ini perkara lebih kompleks dari sini bagi saya sudah kecil. Gitu. Intinya, kalaupun dia ngomong mau naik chat, nggak ada chat gue yang tidak mau sama mau. Itu loh. Kalau mau sama mau dengan siapapun ya oke-oke aja kan? Ya nggak sih? Ya? Kau pernah nggak di chat sama pacarmu? I love you, I miss you. Benar nggak? Sering kan? Tunggu giliran dari aku nanti. Bodyguard gua ini kamu. Ada lagi ya cewek-cewek yang kekar di sini ini. Ya, nanti saya bawa deh, ya. Tak hanya itu, Rasman bahkan menyindir Hotman sebagai pengacara media sosial yang tidak pernah datang saat diundang dalam acara yang mempertemukan mereka berdua. Dia juga menegaskan bahwa seluruh perkataan Hotman di media bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah kalau kita jago debat, diminta untuk hadir oleh TV, jangan nggak datang. Jangan diundang di pagi-pagi ambiar karena ngomong sepihak. Nah, saya juga diundang nanti oleh pagi-pagi ambiar sepihak juga. Kalau dia mau ini datang. Besok malam ada acara lagi lain membahas topik kami. Datang dia. Jadi begini, Hotman itu sudah pantas dilabelkan sekarang sebagai pengacara medsos. Ya, bicara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago head to head. Oke. Yang kedua, di mana dikatakan kami tidak boleh menerima klien? Semua proses ada di kepolisian, kejaksaan. Malah dia bilang mudah-mudahan jaksa menolak. Nggak ada kewenangan jaksa di situ. Sedangkan yang terkait dengan kami sekarang, itu pun kalau kami lakukan upaya hukum PT UN, MK dan lain itu, kalau itu kami daftar, artinya masih ada sengketa, boleh. Karena belum ada yang berkekuatan hukum tetap, apalagi itu belum ada rumusan hukum yang mengatur tentang sebuah produk pengadilan tinggi terkait dengan BAS dapat dicabut juga oleh pengadilan tinggi dimaksud. Terkait pembekuan sumpah advokatnya, Rasman pun memilih untuk menyerahkan segala keputusan ke organisasi yang menaunginya. Yang jelas, ia akan menjalani segala konsekuensi yang harus dijalankan. Namun, di sisi lain, upaya-upaya Rasman meminta maaf ke berbagai instansi dianggap berbagai pihak sudah sangat terlambat. Seharusnya, ia melakukan hal itu sebelum ada penetapan atau laporan. Namun kini, bak nasi sudah menjadi bubur. Laporan Hotman, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga pembekuan sumpah advokatnya seolah menjadi bukti bahwa Rasman telah melakukan kesalahan sangat fatal. Itu saya serahkan sepenuhnya ke organisasi saya. Organisasi saya yang bekerja untuk itu. Apakah kalau perintah organisasi tun, saya tun. Kalau perintah organisasi saya bawa ke MK, karena banyak yang uji juga supaya dilakukan judicial review di pasal itu, klausul itu. Nanti dilihat. Saya ikut saja. Saya datang ke sini meminta maaf sesuai perintah organisasi secara lisan dan tulisan. Sedangkan itu menjadi ranah, walaupun itu saya tahu banyak cacat prosedural di dalam pengambilan keputusan itu. Contempt of court itu adalah kejahatan yang memang ada pidananya. Jadi pasal-pasalnya ada di KUHP sebenarnya. Ya pasal 207 itu ada, bisa juga pasal 335 bisa juga, ada pasal 217 juga ada. Jadi itu ada pidananya. Memang di Indonesia tidak secara spesifik diatur seperti Singapura, tapi sudah ada. Pelecehan terhadap lembaga negara itu salah satunya adalah contempt of court tadi, karena lembaga negara adalah pengadilan. Court itu kan pengadilan, jadi pelecehan terhadap lembaga negara. Dilihat dari apa yang dilakukan, misalnya dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia mukul-mukul, itu kan lebih berat lagi. Kalau mukul-mukul berarti kan udah ada pidana yang lain lagi kan. Tapi kalau cuma marah-marah, teriak-teriak, menghina segala macam, itu namanya melecehkan, pasti ada. Minta maaf itu terlambat, begitu. Jadi sudah nggak bisa minta maaf kalau sudah ada penetapan. Jadi kalau sudah ada penetapan, apalagi dari Mahkamah Agung, itu sifatnya inkrah. Kita mau minta maaf sampai kapan juga. Tapi kalau minta maaf sama Tuhan masih bisa.
Minta maaf sama masyarakat masih bisa. Tapi kalau minta maaf sama Mahkamah Agung, coba aja. Kalau udah inkrah, mau pakai muter-muter juga nggak bisa. Apalagi pakai kita PK peninjauan kembali. Tapi ini kan bukan persoalan putusan-putusan pengadilan yang sifatnya ada kasasinya kan. Ini kan penetapan dan sifatnya mutlak.